Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Nurkolis dari Prodi Agroekoteknologi, NIM 210311001112, kelas C, akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kangkung untuk tugas ujian akhir praktikum teknologi produksi tanaman. Langsung saja ke pengertian kangkung. Kangkung atau Ipomoea spp merupakan salah satu sayuran daun yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung dikenal dengan Swepcambex, water convolvulus, dan water spinach. Tanaman kangkung berbunga dengan warna yang beragam, dari putih hingga sampai merah muda, dan batangnya berwarna hijau sampai keunguan. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, besi, dan kalsium. Panduan penanaman yang disajikan adalah berdasarkan kondisi dataran rendah. Beberapa penyesuaian disesuaikan dengan kondisi iklim tanah, musim, hama, dan penyakit. Kangkung beradaptasi terhadap kondisi iklim dan tanah yang cukup beragam. Akan tetapi memerlukan kelembaban tanah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimum. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi lebih disukai kangkung dapat memberikan hasil yang optimum. Pada kondisi dataran rendah tropikal dengan temperatur tinggi dan penyiraman yang pendek, temperatur yang ideal berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan di bawah 10 derajat Celcius, tanaman akan rusak atau mengalami kematian. Kangkung juga berkhasiat sebagai anti racun atau antioksidan dan bisa mengobati berbagai gangguan kesehatan. Kangkung berfungsi sebagai penenang atau sedatif dan mampu membawa zat berkhasiat ke saluran pencernaan. Itulah sebabnya tanaman ini mempunyai kemampuan menetralkan racun di tubuh. Jenis kangkung. Ada dua jenis kangkung, yaitu kangkung darat Ipomoea repstan, berdaun sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab serta dipanen hanya satu kali, dan kangkung Ipomoea aquatic atau kangkung air yang berdaun lebih besar dan berbentuk panah. Jenis ini beradaptasi pada kondisi tergenang dan dipanen beberapa kali. Langsung saja ke tahapan persiapan budidaya tanaman kangkung, yaitu diperlukan alat berupa sekop, cangkul, timba, dan gelas plastik. Bahannya adalah benih kangkung, tanah, kompos, dan 6 biji polybag 20 x 20. Langkah kerja. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menanam kangkung, mencampur tanah dan kompos. Yang ketiga adalah memasukkan media tanam ke dalam polybag ukuran 20 x 20 sebanyak 6 polybag, dilakukan secara terus-menerus hingga media habis. 4. Melubangi tanah di polybag dengan kedalaman sekitar 0,5 sampai 1 cm. Lalu menaruh benih kangkung ke dalam lubang sebanyak 3 biji tiap polybag. Tutup lubang dengan tanah yang telah terisi benih tadi. Yang setelah itu adalah menyiram benih yang sudah ditanam sedikit saja. Taruhlah semua polybag dan isinya di tempat yang tersinar matahari. Atau seperti contoh setelah ini. Yang langkah selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan pada saat pagi hari guna mengurangi penguapan. Pemupukan dilakukan 2 kali. Pemupukan pertama dilakukan di umur 7 hari setelah tanam, dan pemupukan yang kedua dilakukan umur 14 hari setelah tanam. Alat yang dibutuhkan ialah baskom, sendok, botol air 1 liter, dan bahannya adalah air 1 liter dan pupuk NPK 1 gram. Langkah kerja adalah siapkan alat dan bahan. Takar pupuk NPK seberat 1 gram. Kemudian masukkan pupuk NPK ke dalam wadah baskom. Setelah itu dicampur pupuk NPK dengan air dan aduk dengan menggunakan sendok. Jika pupuk NPK sudah terasa terlarut, siap untuk disiramkan pada kangkung.
Siramkan pada kangkung dengan menggunakan takaran gelas hingga air pupuk NPK habis. Seperti gambar setelah ini. Yang ketiga adalah penyiangan pada kangkung. Dalam proses ini dilakukan setiap 3 hari sekali. Proses penyiangan kangkung bertujuan agar kangkung terhindar dari gulma dan penyakit dengan mencabuti rumput di sekitar serta membuang ulat serangga pada tanaman kangkung. Penyiangan dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Dan tahapan yang terakhir adalah panen. Kangkung siap panen pada umur 30 hingga 40 hari setelah tanam, tergantung jenis kangkung dan merek dagang apa. Panen kangkung sebaiknya dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari guna menjaga kangkung lebih fresh dan terlihat menarik. Poin 1. Kangkung yang baik dan sehat akan terlihat hijau dan bagus serta keseragaman bentuk dan ukuran. Poin kedua, kangkung yang unggul memiliki batang yang sama besar serta memiliki akar yang lebat dan panjang. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata perbuatan, mohon dimaafkan.